Selamat malam Bapak dosen dan rekan-rekan. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan materi terkait mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Di sini materi yang kami bahas yaitu akuntansi untuk organisasi nirlaba. Terdapat dua materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada standar akuntansi yang berlaku untuk organisasi nirlaba, dan yang kedua akuntansi organisasi nirlaba. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Niluh Risa Dewi, nomor absen 20, dan rekan saya Niputu Emi, nomor absen 13. Materi yang pertama mengenai standar akuntansi yang berlaku untuk organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba atau biasa disebut dengan organisasi non-profit merupakan organisasi yang sasarannya untuk mendukung suatu kebijakan atau memecahkan masalah penting yang terjadi di suatu negara, dengan tujuannya yang tidak komersial atau tidak menarik perhatian terhadap sesuatu yang bersifat mencari keuntungan. Organisasi nirlaba menggunakan basis akuntansi akrual untuk mengakui pendapatan dan bebannya. Penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba mempunyai standar tersendiri, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 45. PSAK nomor 45 ini membahas mengenai pelaporan keuangan untuk entitas nirlaba. Standar pelaporan dibuat dengan tujuan agar laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi. Laporan keuangan organisasi nirlaba merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dikelola oleh manajemen dan dibutuhkan sebagai informasi akuntansi bagi para pengguna, baik pihak internal maupun pihak eksternal, seperti donatur, yayasan, kreditur, anggota organisasi, dan pihak lainnya. Selanjutnya, adapun klasifikasi aktiva bersih. Aktiva bersih dikelompokkan menjadi 3 kategori yang masing-masing tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Yang pertama, aktiva bersih terikat permanen. Yang kedua, aktiva bersih terikat temporer. Dan yang ketiga, aktiva bersih tidak terikat. Pembagian aktiva bersih dalam 3 kategori tersebut merupakan bentuk penyajian paling utama untuk organisasi nirlaba. Selanjutnya yang kedua ada kontribusi. Bagi organisasi nirlaba, kontribusi atau sumbangan merupakan sumber pendapatan utama, di mana kontribusi adalah transfer kas atau aktiva lain tanpa syarat kepada organisasi. Karakteristik bukti transfer ada 2. Yang pertama, transfer dilakukan tanpa syarat, di mana transfer adalah suatu entitas yang bertindak bukan sebagai pemilik dan transfer dilakukan secara sukarela. Yang kedua, transfer juga dapat berupa kas atau aktiva lain. Selanjutnya, yang ketiga ada sumbangan yang terikat dan tidak terikat. Pada umumnya, sumbangan yang terikat dengan yang tidak terikat dihitung pada nilai wajarnya dan diakui sebagai pendapatan atau keuntungan pada periode diterimanya, atau beban dan aktiva dalam 3 kelompok aktiva bersih. Yang pertama, yang meningkatkan aktiva bersih tidak terikat. Yang kedua, yang meningkatkan aktiva bersih terikat temporer. Dan yang ketiga, yang meningkatkan aktiva bersih terikat permanen. Sumbangan yang tidak terikat penggunaannya dilaporkan sebagai sumbangan yang tidak terikat yang meningkatkan aktiva bersih tidak terikat. Sedangkan sumbangan yang terikat penggunaannya dilaporkan sebagai sumbangan yang terikat yang meningkatkan baik aktiva bersih terikat permanen maupun aktiva bersih terikat temporer. Baik, materi yang kedua yaitu akuntansi organisasi nirlaba. Kebijakan penyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 45 merupakan suatu syarat rujukan dalam mengelola sistem keuangan organisasi. Dengan melihat pengukuran jumlah aliran pemasukan kas dari anggota atau donatur menjadi ukuran kinerja organisasi tersebut, sehingga yang menjadi laporan pendanaan tersebut akan diberikan di hadapan kreditur dan pemasok dana lain sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan organisasi. Dalam laporan keuangan organisasi akuntansi nirlaba, berikut beberapa hal yang penting yang perlu dilakukan. Yang pertama, adanya laporan keuangan berguna memberikan informasi debit dan kredit secara relevan guna memenuhi kepentingan penyumbang, anggota, kreditur, atau pihak lain yang berperan penting sebagai sumber daya organisasi. Yang kedua,
pemberian laporan keuangan menjadi referensi dalam menilai organisasi, yaitu pertama, mempercayai jasa kegiatan organisasi termasuk kemampuannya untuk konsisten melakukan pemberian jasa. Kedua, terstruktur kegiatan pengurus dalam mengelola operasional organisasi. Yang ketiga, suatu laporan keuangan organisasi disebutkan di dalam informasi, yaitu yang pertama, total jumlah dan aktiva disertakan jumlah kewajiban dan aktiva bersih organisasi tersebut. Kedua, perubahan yang mempengaruhi transaksi atau situasi lain yang berpotensi mengubah nilai dan sifat aktiva bersih organisasi. Ketiga, apa saja jenis dan jumlah arus kas masuk serta keluar sumber daya dalam satu periode, serta apa saja yang didapatkan dari arus kas maupun membelanjakan kas. Kegiatan usaha jasa yang dijalani organisasi sesuai dengan yang disebutkan. Nah, organisasi nirlaba dapat dibagi menjadi 4 jenis organisasi, yaitu yang pertama ada organisasi nirlaba donasi, yaitu lembaga yang mengandalkan pendapatan dari sumbangan tersebut. Yang kedua, organisasi nirlaba komersial, yaitu lembaga yang pendapatannya berasal dari anggota berupa charge atau sewa dari pemakaian harta organisasi. Yang ketiga, ada organisasi nirlaba mutual, yaitu lembaga yang dikelola oleh para anggotanya sebagai pemakai jasa dari lembaga tersebut. Yang keempat, ada organisasi nirlaba profesional, yaitu lembaga yang dikelola oleh setiap para profesional yang memang khusus diberi gaji untuk mengelolanya. Berdasarkan pada jenis dari contoh organisasi laba dapat diklasifikasikan menjadi lebih detail bagi suatu pemilik organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nirlaba yayasan. Dari jenis ini, lembaga organisasi nirlaba pertama yang ada di Indonesia merupakan suatu yayasan. Yayasan juga merupakan suatu badan yang tidak menjadi kepemilikan pribadi atau kelompok, namun yayasan tersebut dimiliki oleh pendiri dari anggotanya. Yang kedua, nirlaba perkumpulan dan asosiasi. Pada jenis organisasi nirlaba yang kedua merupakan lembaga non-profit seperti asosiasi atau perkumpulan. Pada organisasi, asosiasi juga bisa didefinisikan sebagai organisasi berbasis keanggotaan yang didirikan karena bersifat publik atau keinginan dari para anggotanya. Yang ketiga, ada nirlaba institut. Pada jenis nirlaba terakhir yaitu institut. Institut merupakan jenis lembaga non-profit yang bertujuan untuk mencapai tujuan dalam hal pendidikan, sosial, budaya, dan humaniora. Baik, dari materi yang sudah kami jelaskan tadi dapat disimpulkan yaitu organisasi nirlaba atau bisa disebut dengan organisasi non-profit merupakan organisasi yang sasarannya untuk mendukung suatu kebijakan atau memecahkan masalah penting yang terjadi di suatu negara dengan tujuan yang tidak komersial atau tidak menarik perhatian terhadap suatu yang bersifat mencari keuntungan. Kebijakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 45 merupakan suatu syarat rujukan dalam mengelola sistem keuangan organisasi ini. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 45 tahun 2011 tentang organisasi nirlaba, bahwa organisasi nirlaba juga harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan. Baik, sekian materi yang dapat kami jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selamat malam dan terima kasih.